Selamat malam, Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Selasa 6 Juni 2023. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, sebelum Kami mengistirahatkan tubuh, hati, dan pikiran kami, izinkan kami merenungkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 29 akan kita kumandangkan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Dalam Mazmur 29 ini, Daud mengajak semua makhluk surgawi untuk hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, pujilah Tuhan, hai makhluk-makhluk surgawi, pujilah keagungan dan kuasanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pujian mensyaratkan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta dan yang lain adalah ciptaannya. Pengakuan ini menjadi penting karena mengutip Lord Acton, kekuasaan cenderung menyimpang dan kekuasaan mutlak pasti menyimpang. Makhluk surgawi pun tak steril dari kecenderungan ini. Iblis adalah salah satu contohnya. Ia semula adalah malaikat Allah, namun karena hendak sama seperti Allah, ia pun jatuh. Karena itu Daud mengajak mereka semua untuk memuji keagungan dan kuasa Allah. Menarik disimak Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Keagungan dan kuasa Allah dalam ayat-ayat berikutnya diuraikan bak refrain. Suara Tuhan penuh kekuatan, penuh semarak, mematahkan pohon, menumbangkan pohon, menyemburkan nyala api, membuat padang gurun gemetar, membuat rusa betina yang mengandung beranak, dan hutan digundulinya. Dan karena itu, ini ajakan Daud kepada semua makhluk. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan merupakan panggilan umat percaya. Mengapa? Karena kita milik Allah. Allah itu kudus, masa kita kagak? Lagi pula, bukankah kita senang disebut anak Allah? Kalau Bapa kita kudus, masa kita enggak kudus?
Kekudusan itu bukan sesuatu yang aneh, sejatinya lumrah. Mungkin di sini persoalannya. Banyak orang tak suka hidup kudus. Hidup kudus dianggap mengekang diri sendiri, dan banyak orang tak mau dikekang. Mereka ingin bebas. Kebebasan dianggap hal yang benar, dan kekudusan malah dianggap salah, sehingga sedikit orang yang rela hidup kudus. Dan berkait kekudusan, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mungkin lebih gampang dilakukan ketika kita bertemu banyak orang. Dan ketika tidak ada orang yang melihat, kadang kita merasa aman bertindak semaunya. Toh tidak ada yang melihat. Namun yang tak boleh kita lupa, Allah itu Maha Tahu. Lagi pula, frasa tidak ada yang melihat sebenarnya absurd juga. Memangnya kita bukan orang? Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita terus mengupayakan kekudusan hidup, baik dalam kata juga karya. Baik ada orang maupun tidak ada orang. Ingat, status kita sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, mari kita menghidupi panggilan kita, yakni hidup dalam semarak kekudusan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dimanapun kami berada, mampukan kami untuk terus hidup kudus. Biarlah status kami sebagai anak-anak-Mu terus menjadi dasar kami untuk tetap hidup dalam semarak kekudusan. Dan akhirnya mampukan kami berpikir, berbicara, dan bertindak dalam semarak kekudusan seperti diri-Mu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersama sudah berdoa. Mari kita istirahat dan tidur malam ini, agar besok kita boleh dibangunkan untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang baru. Selamat malam.